Jurnalis asing itu dibatasi kan sudah sejak lama. Sebenarnya itu sejak tahun 63 waktu Soekarno pidato di Jogja, dia sempat bilang wartawan asing terutama itu kalau tulis Papua itu mereka selalu menulis bahwa yang orang Papua itu lebih suka dengan orang Belanda daripada orang Indonesia. Jadi mulai sejak itu saya pikir itu awalnya kenapa jurnalis asing dibatasi sampai kemudian 25 tahun, hampir 25 tahun lewat dari sekarang itu Indonesia punya namanya clearing house yang periksa semua wartawan dari luar yang mengizinkan, mereka yang punya kekuasaan besar untuk mengizinkan atau tidak. Tahun 2015 lalu Presiden Jokowi itu kan sudah umumkan bahwa wartawan asing bebas masuk Papua. Tapi menurut saya mungkin Indonesia ini punya banyak presiden. Jadi presidennya bicara begitu, tapi bawahannya ini mulai dari Menteri Kementerian Polhukam waktu itu sampai BIN, TNI, Polri, semua seakan-akan tidak setuju dengan kebijakan itu. Berapa bicara secara terbuka, berapa juga tidak diam-diam tapi melakukannya secara implementatif ya. Saya sendiri tidak tahu apa latar belakangnya, tapi kalau menurut saya ya memang ada banyak pihak yang tidak mau Papua ini terlihat seperti sesungguhnya. Jadi mereka maunya batasi, mereka maunya membuat Papua ini mereka yang kontrol. Jadi tidak ada kejadian misalnya kalau ada orang dapat tembak, mereka dengan mudah bilang ke media di luar atau media-media nasional itu PM ya. Kemudian mereka juga dengan mudah untuk mengontrol opini masyarakat. Seperti kemarin ada artikel yang tulis jalan dari Jayapura sampai Merauke. Jadi ya mereka menutupi media-media asing masuk Papua untuk hal-hal seperti itu. Tapi untuk kasus Papua saya pikir motifnya sebenarnya sangat politis ya. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi kenapa di tempat lain bisa, di Papua tidak? Dan untuk hal ini menurut saya Indonesia itu punya standar ganda. Lain-lain bisa kayak di daerah-daerah lain wartawan asing bisa dengan mudah masuk, tapi di Papua sangat sulit sekali. Memang ada wartawan-wartawan yang masuk juga dengan tujuan lain ya. Karena wartawan itu yang paling mudah menjadi apa saja. Dia bisa menjadi intelijen, dia bisa menjadi orang biasa, dia juga bisa banyak hal yang bisa dia lakukan, menyamar lah begitu ya. Mereka juga kalau masuk seharusnya melalui jalur yang benar, supaya kalau mereka dilarang itu jelas. Kalau misalnya wartawan yang masuk sebagai turis dengan visa turis kemudian melakukan praktek jurnalistik di sini ya jelas itu bertentangan dengan hukum. Kalau mereka kemudian dideportasi secara hukum Indonesia itu bisa dibenarkan, tapi secara kebebasan pers itu menurut saya tidak bisa dibenarkan. Kalau soal itu kita harus bedakan 3 ya. Pertama, suara Papua sendiri. Suara Papua yang memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan oleh satu media online. Jadi punya badan hukum, punya alamat, punya surat redaksi. Jadi yang pertama itu jelas salah. Kasus yang menimpa Suara Papua itu jelas salah dan tidak bisa dibenarkan.
Dan kemudian sampai hari ini juga sepertinya pemerintah tidak sepenuh hati membuka, walaupun katanya sudah dinormalisasi. Yang kedua, website komunitas yang tadi ya, itu juga menurut saya sangat tidak adil. Itu yang tadi saya bilang standar ganda, karena banyak website lain juga seperti itu. Di Papua nih kita lihat ada harian Papua.com, ada Papua News, ada apa lagi, Papua RG dan segala macam yang isinya propaganda saja, isinya hanya hal-hal yang tidak baik saja ya, curi berita, praktek-praktek jurnalisme yang sebenarnya kanibal, terus provokasi. Itu kenapa tidak ditutup? Kalau mau tutup semua. Nah, yang ketiga, yang website yang dikelola oleh kawan-kawan di luar yang pro Papua Merdeka ya, sebagai kebutuhan kampanye, saya pikir Indonesia punya alasan untuk menutup itu. Karena kepentingan menurut Indonesia sebagai website separatis, karena itu di luar wilayah hukum Indonesia ya. Tapi itu kalau kembali kepada tadi hak asasi manusia, hak menerima informasi, hak publik secara general, ya itu jelas salah. Orang Papua berhak menerima informasi apa saja. Mau dia Papua Merdeka kah? Mau dia Papua masuk surga kah? Kemudian karier mati kah? Apa? Orang Papua punya hak begitu kan. Di sini ya jelas pemerintah Indonesia salah. Tapi pemerintah Indonesia pasti punya alasan ya, seperti yang mereka bilang, karena bermuatan separatis. Mereka punya kuasa untuk itu, karena itu dikelola di luar badan hukum Indonesia, di luar wilayah hukum Indonesia. Kalau seandainya mereka website itu dikelola di wilayah hukum Indonesia, ya kita bisa mengadvokasi. Saya sudah kerja lama jadi wartawan. Dulu seperti begitu, intimidasi segala macam itu. Tapi lama-lama orang akan apa ya? Kalau segan tidak juga, paham tidak juga, tapi lama-lama mereka akan tahu. Dan seorang wartawan juga lama-lama akan tahu bagaimana menghadapi hal-hal seperti begitu. Tapi pasti akan terus terjadi, apalagi untuk daerah-daerah seperti Papua. Nah, cuma yang saya mau tekankan di sini itu intimidasi dan diskriminasi terhadap wartawan-wartawan asli Papua dan wartawan-wartawan yang bukan asli Papua. Itu yang kalau intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, saya pikir terjadi di mana saja. Walaupun itu tidak boleh terjadi, tapi pasti akan terjadi. Dan itu harus dilawan. Tapi untuk Papua ya sebenarnya intimidasi dan diskriminasi itu ya terjadi pada wartawan-wartawan asli Papua. Jadi kalau wartawan-wartawan asli Papua misalnya berusaha mengkonfirmasi atau sedang meliput dalam demo, itu selalu dianggap sebagai pendemo. Kadang-kadang kalau ada kacauan ya mereka jadi korban. Kan ada yang dibawa sampai ditahan di sel, dipukul, dicekik, ditodong senjata. Nah, menurut saya karena mereka orang asli Papua. Saya belum pernah dengar ada wartawan yang bukan orang Papua yang sampai ditodong senjata. Atau kalau dipukul mungkin ada. Tapi kalau sampai ditodong senjata, mulai teriak-teriak seperti separatis dan segala macam, saya belum pernah dengar. Dan itu yang sebenarnya sebagai orang Papua ya kita harus lawan. Sebenarnya bukan sebagai orang Papua, saya sebagai semua wartawan itu harus dilawan. Tidak boleh beda-bedakan gitu. Kan teman-teman coba kalau wartawan Papua yang pergi tanya soal penembakan, dan tidak akan jawab. Tapi kalau wartawan lain, mereka akan jawab. Pertama kan informasi grassroots. Yang kedua, media-media nasional ini kan ya biasanya memuat berita itu hanya yang isunya untuk kepentingan nasional saja. Tapi pembangunan terutama apa ya, kalau kita bicara isu atau kepentingan kan ada yang besar nasional, kemudian ada yang lokal. Nah, untuk yang lokal-lokal ini kan jarang mereka muat. Jadi apalagi misalnya kejadian penembakan, pembunuhan, kekerasan terhadap orang-orang asli Papua, itu kan jarang sekali dimuat oleh media nasional. Nah, di situ pentingnya media-media lokal itu untuk yang menyampaikan hal-hal seperti begitu. Kalau media nasional sejauh ini saya tidak terlalu lihat perannya untuk isu-isu yang lokal seperti tadi. Menurut saya tidak terlalu besar. Mereka
akan menindaklanjuti berita media lokal. Jadi ketika media lokal misalnya memuat berita tentang penembakan ini, baru mereka tindak lanjuti. Karena fokus mereka ya bukan pada hal-hal yang sifatnya sangat lokal. Itu. Jadi untuk media-media seperti Ruby, Suara Papua itu cukup penting untuk sampaikan hal-hal seperti itu, yang sifatnya sangat lokal. Harapan saya, pers di Papua ini harus bebas suara. Jadi saya wartawan lama dan saya tahu itu semua. Bagaimana wartawan di Papua. Kalau ada yang mau membantai itu silakan. Tapi saya tahu karena saya wartawan cukup lama di Papua. Saya tahu semua praktek-praktek itu, bagaimana wartawan-wartawan pada akhirnya menerima untuk menulis hal-hal yang positif saja karena mendapatkan imbalan. Itu menurut saya itu hal itu yang paling pertama diberantas.